Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga pagi ini kalian semua berada dalam kondisi sehat dan masih bersemangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran secara daring pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, pagi ini bersama Bu Imel kita kembali belajar tentang tema 1 subtema 3 muatan IPS dengan judul Kondisi Politik Negara-negara ASEAN. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kondisi ekonomi negara anggota ASEAN. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kondisi politik ya. Nah, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Nah, politik yang dimaksud di sini adalah mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah berdirinya negara tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok yang dihadiri pada waktu itu oleh perwakilan dari 5 negara. Adapun 5 negara yang mewakili penandatanganan Deklarasi Bangkok ini adalah Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, dan Thailand diwakili oleh Tan Ankoman. Nah, pada saat ini negara-negara anggota ASEAN sudah berjumlah 10 negara, yaitu 5 negara pendiri dan ditambah 5 negara lainnya, yaitu Vietnam, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Dan ini adalah gambar lambang ASEAN ya, dengan lingkaran putih, kemudian latar belakang merah, lalu ada gambar ikatan padi di tengahnya yang berjumlah 10 buah ya. Dan ini menandakan atau melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Baik, kita mulai saja dari kita lihat kondisi politik ataupun bentuk pemerintahan dari negara yang pertama, yaitu negara kita tercinta, Indonesia. Nah, anak-anak ibu bisa lihat ini adalah bendera Indonesia, kemudian lambang negara, dan ini adalah foto Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Indonesia, nama resmi negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Tanggal kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945 yang baru saja kemarin kita rayakan, yaitu kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Jadi sudah cukup tua ya Indonesia ini ya. Kemudian bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik. Bentuk negaranya adalah kesatuan, pemimpin negaranya adalah presiden, sedangkan ibu kotanya adalah terletak di kota Jakarta. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah, agama mayoritas Islam, kemudian ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke negara kedua, yaitu negara Malaysia. Nah, ini adalah foto atau gambar Perdana Menteri Malaysia, yaitu Mahathir Mohamad. Kemudian yang di tengah adalah lambang negara Malaysia, dan ini adalah bendera negara Malaysia. Nama resmi negara Malaysia adalah Malaysia. Tanggal kemerdekaannya adalah 31 Agustus 1957. Bentuk pemerintahannya monarki konstitusional. Pemimpin negaranya kepala negara. Pemimpin negara, kepala negaranya adalah raja yang bergelar yang di Pertuan Agung. dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Nah,
ini dia Perdana Menterinya ya. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, mata uangnya ringgit Malaysia, agama yang dianut oleh masyarakatnya adalah agama Islam, Kristen, ada Hindu, Buddha, dan Konfusianisme. Bahasa resmi yang digunakan oleh penduduk Malaysia adalah Melayu, tapi juga mereka menggunakan bahasa Inggris, Cina, dan bahasa Tamil. Baik, kita lanjutkan ke negara ketiga, yaitu negara Singapura. Ini adalah foto dari Perdana Menteri Singapura, yaitu Lee Hsien Loong. Nah, ini adalah lambang negara Singapura, dan ini adalah bendera Singapura. Nama resmi negara Singapura adalah Republik Singapura. Tanggal kemerdekaannya adalah 9 Agustus 1965. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Pemimpin negara dan kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya Singapura, mata uangnya dolar Singapura. Agama masyarakatnya adalah Buddha, Islam, Kristen, Hindu, dan Taois. Kemudian bahasa resmi Cina Mandarin. Kemudian ada digunakan juga bahasa Inggris, Melayu, dan Tamil. Baik, kita lanjutkan ke negara keempat, yaitu negara Filipina. Ini adalah foto dari Presiden Filipina, yaitu Rodrigo Duterte. Nah, kemudian ini adalah lambang negara Filipina, dan yang paling ujung adalah bendera Filipina. Nama resmi negara adalah Republik Filipina. Tanggal kemerdekaannya 12 Juni 1898. Bentuk pemerintahan republik, pemimpin negara, kepala negara adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah presiden. Ibu kotanya Manila. Mata uang peso Filipina. Agama Katolik, Islam, dan Kristen. Bahasa resmi Filipina adalah Filipino atau Tagalog. Kita lanjutkan ke negara kelima, yaitu negara Thailand. Ini adalah foto dari Perdana Menteri Thailand, yaitu Prayut Chan-o-cha. Dan ini adalah lambang negara Thailand, dan ini adalah bendera Thailand. Nama resmi negaranya adalah Kerajaan Thailand. Tanggal kemerdekaannya, nah ini satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah ya, makanya tidak punya hari kemerdekaan. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Pemimpin negaranya adalah kepala negara adalah raja, dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya Bangkok, mata uangnya Baht Thailand, agama Buddha, Islam, dan Kristen. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Kemudian kita lanjutkan negara keenam, yaitu negara Brunei Darussalam. Ini adalah bendera Brunei Darussalam, kemudian lambang negara Brunei Darussalam, dan yang paling pinggir adalah foto dari Perdana Menteri Brunei Darussalam, ya, Sultan Hassanal Bolkiah. Sultan Hassanal Bolkiah. Nama resmi negara Brunei adalah Brunei Darussalam. Tanggal kemerdekaannya 1 Januari 1984. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Pemimpin negara dan kepala negara. Kepala pemerintahan adalah Sultan ya. Nah, ini bukan Perdana Menteri tapi Sultan. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan, mata uangnya dolar Brunei. Agama mayoritas penduduknya adalah Islam, kemudian ada juga yang beragama Buddha dan Kristen. Bahasa resmi yang digunakan di sana adalah Melayu, dan ada juga bahasa Inggris dan Cina. Kita lanjutkan ke negara Vietnam. Nah, ini adalah foto dari Perdana Menteri Vietnam, yaitu Nguyen Xuan Phuc. Nah, ini adalah lambang negara. Kemudian ini bendera negara Vietnam. Nama resmi negara adalah Sosialis Republik of Vietnam. Tanggal kemerdekaannya 2 September 1945. Bentuk pemerintahan adalah Republik Sosialis. Pemimpin negaranya adalah kepala negara. Pemimpin negara dan kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri.
Ibu kotanya Hanoi, mata uangnya Dong Vietnam, agama Buddha Katolik dan Hoa Hoa. Selain itu ada Chow Dai, Protestan dan Islam. Bahasa resminya adalah Vietnam dan juga Inggris, Prancis, Cina dan Khmer. Kita lanjutkan ke negara ke-8 adalah Myanmar. Nah, ini adalah foto Presiden Myanmar, Presiden Win Myint. Nah, ini lambang negara dan yang paling pojok adalah bendera negara Vietnam. Nama resmi negaranya adalah Union of Burma. Tanggal kemerdekaannya 4 Januari 1948, bentuk pemerintahan republik. Pemimpin negaranya adalah kepala negara. Pemimpin negara atau kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kotanya Yangon dan sekarang pindah ke Niap Nhi Dao. Mata uangnya Kyat Myanmar, agama Buddha, Kristen dan Islam. Bahasa resminya adalah Burma. Oke, kita lanjutkan negara ke-9 adalah negara Laos. Ini adalah foto Perdana Menteri Laos, yaitu Thong Loan Sisoulith. Kemudian ini adalah lambang negaranya. Lalu ini adalah bendera Laos. Nama resmi negaranya adalah Lao People's Democratic Republic. Tanggal kemerdekaannya 19 Juli 1949, bentuk pemerintahannya Republik Sosialis. Pemimpin negara, kepala negara adalah presiden dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Ibu kotanya Vientiane, mata uangnya Kip Laos, agama Buddha, animisme dan Kristen. Bahasa resminya Lao. Ya, kemudian ada juga bahasa Prancis dan Inggris. Nah, kita masuk ke negara yang terakhir, yaitu negara ke-10 adalah negara Kamboja. Kamboja ini adalah foto dari Perdana Menteri Kamboja, yaitu Hun Sen. Dan ini adalah lambang negara. Lanjut, ini adalah bendera negara Kamboja. Nama resmi negara adalah Kerajaan Kamboja. Kemudian tanggal kemerdekaan 19 Juli 1949, bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Pemimpin negara, kepala negaranya adalah raja dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Ibu kotanya Phnom Penh, mata uangnya Riel Kamboja, agama Buddha Theravada. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Kemudian juga ada bahasa Prancis dan Inggris. Nah, itulah tadi 10 negara anggota ASEAN beserta kondisi politiknya. Mungkin kalian bisa melihat satu persatu kembali kondisi politik negara-negara anggota ASEAN dan silahkan kalian bandingkan satu dengan yang lainnya. Pasti ada kesamaan dan ada perbedaan dari bentuk pemerintahan dari negara-negara anggota ASEAN. Silahkan anak-anak ibu cari persamaan dan perbedaannya. Nah, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Oh iya, jangan lupa anak-anak ibu, ini akan ibu masukkan ke YouTube. Nah, bagi anak-anak ibu yang belum subscribe channel ibu ya di Bu Guru Imelda, silahkan di subscribe, kemudian silahkan ditonton videonya dan disimak dengan baik. Nah, setelah itu silahkan dikerjakan tugas yang ibu berikan. Itu saja, sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.